Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak, channel yang paling keren sejagat. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman kita Ahmad. Siapa nih? Dari Mas Ahmad Bahri. Pertanyaannya seperti ini. Niku Pak, saya kok masih bingung ya perbedaan region dan join. Soalnya kok kayak sama. Bisa dijelaskan Pak? Siap, saya jelaskan ya. Oke, bagi teman-teman yang baru melihat channel Drafter Ngapak, channel yang paling amburadul sejagat raya ini, silahkan dilihat-lihat dulu banyak video-video khususnya untuk pemula ya. Cocok banget ini videonya. Nah, Mas Ahmad Bahri ini bertanya tentang region dan join. Perbedaannya apa? Sebenarnya sudah saya jelaskan di video ini ya. Mungkin masih kurang jelas. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lebih detail kali ya. Coba. Nah, di sini ini region dan join. Ini ada dua gambar kotak masing-masing berupa line ya, bukan polyline. Line kan garisnya satu-satu nih. Ini juga sama. Nah, ini akan saya region dan ini akan saya join. Seperti apa jadinya ya? Perintah region adalah REG, kemudian klik region, select semuanya aja, semua di sini. Sini boleh, ke sini juga boleh. Oke ya, saya ulangi region, select semuanya aja. Oke, satu region created sudah region. Nah udah gandeng ya, mirip polyline ya. Oke, sekarang join. J muncul join, klik, kemudian di select semuanya dan enter. Nah, sama, nggak ada perubahan apa-apa ya. Sama, nggak ada perubahan, tapi ntar dulu. Kita sekarang ada pada mode wireframe. Wireframe tuh mode ini, mode yang kayak wire tuh kawat, frame tuh ya frame lah, mode kayak kawat-kawat gitu ya. Nah, region dan join ini pada mode wireframe akan terlihat sama persis, nggak ada perubahan, sama-sama kayak terjoin. Memang benar ya, sama-sama terjoin, memang hasilnya join juga, cuman nanti kita akan melihat perbedaannya ketika kita rubah dari mode wireframe ke konseptual atau yang lain lah, yang penting bukan wireframe, maka akan muncul seperti ini. Itu pun sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya. Muncul permukaan surface. Nah, ini jika saya goyang orbit, nah goyang pelan-pelan ya. Nah, seperti ini perbedaannya. Join kayak gini. Nah, jadi ini kayak semacam kertas, saya bilang kertas ya. Coba saya del. Kalau del hilang. Kayak kertas. Nah, kalau hasil dari join ini bolong ya, jadi bolong. Bolong tuh artinya kayak kawat biasa aja ya, kayak kawat. Ini nggak ada permukaan kertasnya. Kalau ini permukaan kertas, bayangannya seperti itu. Itu perbedaan region dan join. Tapi kalau kita balik lagi ke wireframe ya sama seperti ini. Memang hasil akhirnya si region ini yang tadinya garis sendiri-sendiri terjoin juga. Nah, kalau join ini ya itu aja yang jadi perbedaan. Terus fungsinya untuk apa sih? Ini berupa kertas, ini berupa garis aja yang bolong ya, tembus, ini tembus bolong. Oke, saya buat ini aja. Nanti mungkin ada butuh khusus sekali ya, ada kasus-kasus gambar khusus yang memerlukan gambar menggunakan region, biasanya 3 dimensi. Ini saya taruh di sini. Nah, saya kasih warna biar lebih enak bedainnya. Tuh. Ya. Ini kalau saya turunin ke bawah, move. Kemudian saya rotate orbit. Ya. Begini tampilannya. Itu hasil dari region, ya. Oke. Nah,
Sekarang saya geser ke sini, tabungnya saya geser ke sini. Kemudian saya rotate juga. Ya, ini seperti ini kayak kawat aja sebenarnya ya. Garisnya kayak garis kawat, namanya aja wire, kayak kawat lain aja. Jadi tidak ada kayak permukaan kertas, itu saja sih perbedaannya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih kalau kita bikin wireframe? Biasanya sih ini kalau sudah seperti ini saya hide dulu. Saya hide, klik kanan, sudah hide. Nah, ini juga sudah bisa saya buat extrude atau 3 dimensi menjadi kubus. Yang ini juga bisa sama jadi kubus juga, sama-sama jadi kubus. Ya, itu aja perbedaannya. Nah, kalau pengen lebih detail lagi, begini. Saya sudah buat ini kotak yang tadi, cuman saya buat 3 dimensi ya. Ini yang kondisi flat, kondisi di sumbu Z, ini sumbu Z ya, seperti ini. Ini semua sudah saya regen ini. Yang ini sudah saya regen, jadi tampilannya seperti ini dalam mode wireframe. Sudah saya regen. Ini kondisi belum diregen. Nah, kalau di wireframe sama aja nggak kelihatan ya, sama aja nggak kelihatan. Nah, tapi kita coba ke konseptual. Nah, ini saya kasih warna deh biar kelihatan lebih jelas. Tuh, semakin jelas sekali ya perbedaannya sekarang. Ini sudah mirip kayak kardus atau kertas lah. Nah, tuh. Nah, itulah perbedaan regen dan join. Kalau join tidak bisa membuat permukaan surface seperti ini, tidak bisa. Makanya kosong di sini ya. Itu saja bedanya ya, Mas Ahmad Bahri. Semoga lebih jelas. Nah, kalau membuat 3 dimensi ya artinya nggak harus pakai regen juga nggak apa-apa sih. Dari kotak ini bisa langsung ke 3 dimensi. Cuma perbedaannya gini. Kalau misalnya ini garis polyline atau gandeng, kalau kita extrude atau ke 3 dimensi, maka hasil extrude-nya menjadi padat. Kalau ini garis satu-satu, kalau kita extrude hasilnya jadi wireframe. Kita buktikan ya, extrude EXT, klik di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita extrude. Tuh, jadinya seperti ini. Ini kalau kondisi tidak terjoin atau polyline lah ya, garis polyline. Tapi dia garisnya sendiri-sendiri jadinya kayak wireframe. Nah, begini ya. Ini sudah polyline atau bisa juga regen juga sama. Regen ini padat. Misalkan ini saya potong ya. Saya potongnya sini aja dah. Saya potong kayak kue. Nah, saya potong ya. Terus, nah padat kan. Nah, kalau ini kan enggak kayak kertas. Itu perbedaannya ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas antara perbedaan regen dan join. Semoga membantu ya, Mas Ahmad Bahri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan info ke teman-teman tentang channel Drafter Ngapak yang amburadul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.